Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Waistiaji dari kelas MJ 601 dengan nomor induk mahasiswa 20020101088. Izinkan saya pada hari ini akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan MJ 601 yang diampu oleh Bapak Abdurrahman SEMAK. Sebelumnya, izin untuk menampilkan video review produk dari presentasi yang akan kita bawakan pada hari ini. Untuk teman-teman, silakan untuk menyaksikan video berikut ini. Hai rekan-rekan, izinkan pada hari ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai produk yang ada di Batik Faro. Salah satu produknya diantaranya di sini ada kapel canitra seperti ini. Di sini ada hem pria dan juga blus wanita. Di sini juga selain canitra kita mempunyai koleksi juga kapel priata ya. Nah ini dia. Ini untuk kemeja lengan panjang dan juga blus wanita. Saya ingin menjelaskan sedikit detail produknya. Bisa melihat di sini untuk detailnya. Bahan yang dari kemeja priata ini terbuat dari kain micrograde A, dimana kain ini cenderung halus ya teman-teman. Teksturnya bisa dilihat sendiri. Ini secara tekstur sangat halus. Dan juga jahitan sendiri rapi teman-teman. Di sini bisa lihat detailnya. Nih, untuk jahitan sendiri kita memang benar-benar memperhatikan dari segi jahitan itu sendiri. Jadi walaupun kemeja ini terbilang murah secara harga, tapi secara kualitas kita bukannya yang abal-abal ya. Nih, dari detail lengan aja sangat rapih begini ya teman-teman. Dimana coba bisa mendapatkan produk yang seperti ini. Teman-teman bisa cek di katalog WhatsApp kami di Batik Eksklusif Faro yang ada di bawah ini. Nah, rekan-rekan bisa cek juga di Shopee Mall kami di Batik Faro, dimana di sana harganya untuk satuannya 58.000 itu udah diskon 60% teman-teman. Kemeja ini bisa request lengannya lengan panjang ataupun lengan pendek ya rekan-rekan, seperti ini yang tadi saya jelaskan. Untuk kemeja lengan pendek, rekan-rekan bisa mendapatkan promo 2 baju, bisa bebas pilih motif. Nanti juga selain 2 motif ini ada banyak sekali pilihan motifnya. Itu kamu masih ada promo beli 2 baju harganya 100.000. Bayangkan di Shopee Mall aja rekan-rekan 58.000, hanya saat ini 50.000 kalau satuannya, kalau untuk promo ini. Belum lagi rekan-rekan juga bisa mendapatkan free ongkir ke seluruh Indonesia hingga 20.000. Kurang apa coba? Udah harganya murah, ditambah juga untuk ongkirnya free gitu. Untuk pembayarannya gimana kak? Kakak-kakak semuanya bisa transfer melalui rekening bank yang ada di sini. Selain itu, rekan-rekan juga bisa melakukan pembayaran saat paket itu sampai atau dengan metode COD. So, masih mikir buat belanja produk yang sangat wow ini? Jangan banyak mikir ya kak, nanti kehabisan. Langsung kunjungi store kami atau hubungi admin kami agar segera diproses. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah menonton review produk dari Batik Eksklusif Faro Pekalongan. Dan betul sekali ya rekan-rekan, pada hari ini kita akan bisnis batik eksklusif Batik Faro Pekalongan. Perusahaan ini bergerak di bidang seni kreatif kain batik khas Kota Pekalongan sendiri. Berdiri sejak tahun 1995, berlokasinya di
Buaran Gang 1 nomor 20, Kota Pekalongan. Sebagai home industry, kini Batik Faro menjadi perusahaan batik di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Desain yang beragam, dari mulai busana muslim hingga busana remaja, serta busana resmi maupun busana santai untuk pria dan juga wanita. Batik Faro ini adalah sebuah usaha yang didirikan oleh Ibu Haja Ulfa serta Bapak Haji Muhtarom. Usaha ini mengamalkan Anadiyin Ahli Sunnah wal Jamaah, sehingga pada logo yang ada di samping ini terdapat filosofi ya teman-teman, di mana bintang 9 digunakan sebagai simbol usaha. Selain itu, tulisan Batik Faro ini merupakan gabungan dari pemilik, yaitu Ibu Haji Ulfa dan juga Bapak Haji Muhtarom. Sangat filosofis, bukan? Lalu, tulisan ini tercetak tebal pada produk-produk yang menunjukkan pendiri usahanya tadi. Dalam hal pemilihan warna logo, Batik Faro ini menggunakan warna kuning dan juga hijau. Warna kuning melambangkan rasa optimistis yang diharapkan dapat tercermin dari produk-produk yang dihasilkan. Sedangkan warna hijau memiliki filosofi khususnya bagi pendirinya, yaitu Bapak Haji Muhtarom sebagai santri Nahdiyin, yakni simbol keberuntungan. Warna hijau memiliki simbol keberuntungan ya rekan-rekan semua. Selanjutnya, untuk sosial media yang dimiliki oleh Batik Faro ini terdapat di berbagai macam platform. Salah satunya kami memiliki fanspage, yaitu di halaman tertera https://webfacebook.com/batikfaroeksklusif. Selain itu, Instagram kami ada juga di @batik_faro, dan juga kami mengajak para reseller untuk bergabung di channel Telegram kami, yaitu Batik Faro Eksklusif. Ini merupakan tampilan dari sosial media yang kami miliki, rekan-rekan semua. Lalu bagaimana sih cara strategik pemasaran yang dimiliki oleh Batik Faro? Yang pertama, kita menggunakan hard selling dengan penggunaan iklan organik di fanspage Facebook, di mana kita menganggarkan beberapa biaya untuk mencapai komunikasi yang intensif antara pengguna Facebook untuk diarahkan melakukan interaksi dengan admin sehingga proses transaksi itu terjadi, begitu ya teman-teman. Selain dengan hard selling, kita juga menggunakan soft selling, menggunakan sosial media, di mana di sini ialah menggunakan Instagram. Sebetulnya ini adalah akun Instagram baru yang dimiliki Batik Faro, yang sebelumnya akun lama ada masalah sehingga kita membuat akun baru. Cuma memang kita masih terus mengembangkan hal ini. Lanjut, untuk target konsumen atau marketplace target yang dimiliki oleh Batik Faro sendiri, kita sebagai produsen batik yang ada di Kota Pekalongan ini memproduksi ada 3 macam jenis batik, yaitu diantaranya ada batik cap, batik tulis, dan juga batik lukis. Untuk sasaran pasar yang kita tinjau yaitu pasar lokal, di mana di sini seluruh rakyat Indonesia, dan juga pasar internasional. Saat ini kita sudah menembus pasar internasional melalui Shopee Mall kami yang sudah mendapatkan konsumen-konsumen dari luar negeri yang bertransaksi di akun Shopee Mall kami. Untuk batik yang kami produksi ini, rekan-rekan, tidak hanya mempunyai range yang tinggi ya teman-teman, namun juga kita menyusur semua kalangan di sini ya rekan-rekan. Terbukti batik kami memiliki range harga yang sangat kompetitif, dimulai dari yang sangat murah hingga paling mahal, yaitu batik lukis, sutra, dan lain sebagainya. Dan juga untuk penggunanya tentunya di sini ada laki-laki dan perempuan. Itu untuk segmen konsumen. Lalu bagaimana audiensnya?
Busana ini ditunjukkan untuk semua kalangan, mulai dari remaja hingga dewasa. Untuk desainnya pun mulai dari busana formal hingga casual, baik pria maupun wanita. Tentunya rekan-rekan, batik yang kami produksi ini diharapkan bisa digunakan oleh satu keluarga. Oleh karena itu kadang yang menjadi kelebihan yang kita tawarkan dari Batik Faro ini, kita menawarkan konsumen untuk melakukan custom, baik itu untuk ukuran anak maupun berbagai macam ukuran dewasa. Dan untuk laki-laki sendiri bisa request lengan panjang maupun pendek begitu untuk segi kelebihan yang kami miliki. Next. Untuk customer psikografi, biasanya karakter seseorang yang menyukai motif batik eksklusif yang rumit cenderung lebih teliti, cermat, dan juga sabar. Sedangkan untuk karakter yang menyukai motif batik eksklusif yang sederhana dan minimalis, biasanya memiliki kepribadian yang lebih praktis, efisien, dan juga mudah untuk beradaptasi. Selanjutnya, key message yang ingin kami sampaikan bahwa dengan adanya media sosial, masyarakat luas lebih memahami mengenai batik itu sendiri dan bisa diterima oleh semua kalangan tentunya ya. Kemudian menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap karya serta produk dalam negeri. Mengembangkan budaya asli Indonesia serta memperkenalkan batik sebagai fashion yang menarik. Bisa kita lihat sekarang ya, orang pandangan dulu batik itu cenderung kuno begitu, tapi mulai dari sekarang, bahkan desainer-desainer mulai melirik bagaimana penggunaan batik itu sebagai tren fashion sendiri yang dimiliki oleh Indonesia sehingga menciptakan suatu heritage culture yang menarik minat turis internasional untuk mengenakan batik itu sendiri ya rekan-rekan. Selanjutnya, customer psikografi. Jika kita lihat dari segi kepribadian, batik menggambarkan kekayaan budaya Indonesia, di mana di setiap daerah di Indonesia memiliki kekhasan sendiri membuat motif batik yang digunakan. Berbagai motif terinspirasi dari kepribadian masyarakat setempat, harapan hingga unsur-unsur alam. Setidaknya hingga saat ini ada sekitar 5.849 motif batik yang tersebar di seluruh Indonesia ya rekan-rekan. Jika dilihat dari gaya hidup, batik ini adalah warisan budaya Indonesia yang kini mulai populer sebagai gaya hidup. Sejak dikenal dunia internasional tahun 2009, batik menjadi semakin diterima dan digemari sebagai pakaian serta aksesoris fashion di semua kalangan pada masyarakat di Indonesia. Secara ketertarikan, batik dengan motifnya yang otentik dan indah membuat banyak orang terpikat, tidak hanya dari dalam bahkan hingga turis-turis yang ada di luar negeri. Jika dilihat dari opini, melansir situs resmi UNESCO, batik Indonesia dikelilingi oleh beragam simbol dan kebudayaan, membuat batik itu mudah diterima dari segala kalangan. Dan jika dinilai dari nilai batik itu sendiri atau value, dalam kesenian batik mengandung nilai-nilai luhur dan keberagaman. Batik menjadi aset berharga yang dimiliki bangsa kita saat ini. Lalu bagaimana sih cara pemasaran yang selama ini dilakukan oleh Batik Faro untuk meningkatkan engagement serta transaksi? Tentunya kita need action to increase and make innovation for getting revenue and grow to big brand. Perlu gagasan besar ya teman-teman dalam menjalankan usaha batik ini karena jika kita pikir-pikir batik ini susah-susah gampang lah dalam dalam gimana ya maaf dalam pendistribusiannya begitu. Strategi yang dapat kita lakukan, yang pertama ialah membuat konten yang menarik. Kedua, melakukan tren untuk edukasi, mengadakan promo untuk mendapatkan FOMO, dan membuat icon untuk menarik perhatian. Betul ya teman-teman? Kadang ketika orang itu tertarik misal dengan promo nih hanya bulan ini saja, kita bisa dapat harga batik yang jauh dari Instagram yang
dari katalog WA yang telah dijelaskan di video yang awal kita putar, itu menarik minat masyarakat kadang, teman-teman. Itu FOMO disebutnya ya. Next, lalu apa saja possible channel strategi yang bisa dilakukan untuk pengembangan produk batik Faro ini? Tentunya kita melakukan direct selling atau penjualan secara langsung. Dalam hal ini, Batik Faro melakukan penjualan ke seluruh wilayah Indonesia dengan bekerja sama dengan agen-agen penjualan batik di Yogyakarta, Surakarta, dan juga berbagai wilayah lainnya. Kemudian kita melakukan display advertising. Di sini dilakukan dengan showroom ya. Kita memiliki showroom penjualan batik di mana kita memamerkan tuh batik-batik itu secara gamblang begitu ya rekan-rekan. Selain itu kita juga melakukan sosial media marketing. Di sini sudah dijelaskan tadi, kita ada platform fanspage Facebook sebagai promosi batik. Kemudian kita juga open reseller nih teman-teman yang dijelaskan tadi di Telegram dengan harga khusus. Calon-calon penjual itu bisa bekerja sama dengan kita untuk menjual batik Faro ini. Selain itu kita juga menggunakan email marketing. Next, konten pilar. Bagaimana sih kita mengedukasi pembaca mengenai konten yang mereka saksikan di batik Faro ini? Tentunya kita menggunakan fungsional konten atau membuat konten yang menitik beratkan pada fungsi dan juga jenis kain batik. Selanjutnya ialah agile content atau membuat konten mengenai betapa tren batik di lokal maupun mancanegara. Dan yang terakhir ialah edukatif content atau membuat konten mengenai proses pembuatan dan jenis pola batik di masing-masing daerah. Dari berbagai konten yang kita produksi, diharapkan pembaca itu masih memiliki dan menjunjung tinggi nilai-nilai batik. Harus dibuat dari kain mori tradisional dengan proses batik tradisional, baik melalui printing, cap, maupun tulis. Selanjutnya ialah produk menyesuaikan perkembangan modernisasi serta style yang fashionable. Proses menghasilkan motif yang berkelanjutan dan juga penawaran kepada konsumen untuk kustomisasi dan juga personalisasi agar konsumen lebih puas ketika membeli batik produksi sendiri. Jadi kita menawarkan kepada konsumen nih teman-teman untuk mungkin custom oversize yang size-nya di atas size normal begitu. Kita juga menawarkan pembuatan untuk size anak sehingga lebih menarik pembeli begitu, bahwa ada segi nilai plus yang kami miliki. Next slide, kita akan membahas digital activity. Pendekatan konten yang dilakukan oleh akun Batik Faro sebagai berikut. Yang pertama, berusaha menampilkan koleksi batik custom. Dalam hal ini, pemilik berusaha mengajak pada konsumennya untuk memenuhi keinginan tambahan yang diharapkan konsumen yang telah dijelaskan sebelumnya, bisa request model anak, ukuran jumbo, dan juga panjang lengan, serta model baju, sehingga menambah nilai eksklusif batik tersebut. Yang kedua ialah menyediakan toko pembelajaran online. Pada biodata akun media sosial, kita menggunakan Linktree dan juga Shopee Mall, fanspage Facebook, untuk maupun konsumen bisa langsung menghubungi nomor HP aktif admin yang tertera. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisis kompetitor. Mengenai penjualan ini, tentunya Batik Faro menghadapi kompetitor yang sangat kompetitif, apalagi di dunia fashion ini ya, rekan-rekan. Di Pekalongan saja, kita mendapatkan 2 kompetitor langsung, yaitu Konita Batik dan Shop Dian Pelangi. Pasti dari rekan-rekan semua sudah banyak mengenal 2 merek terkenal ini ya, Konita Batik dan juga Shop Dian Pelangi. Kita bahas review satu persatu. Konita Batik dalam aktivitas sosial medianya, mereka lebih menyampaikan produk koleksi terbaru, sehingga konsumen dapat menangkap bahwa butik ini cukup produktif dan juga selalu berinovasi dalam menciptakan karya produk tertentu.
Kemudian, jika kita lihat dari Shop Dian Pelangi ini, ialah merek yang memiliki benchmarking yang kuat karena pemiliknya termasuk ke dalam desainer terkenal di Indonesia yang telah banyak bekerja sama dengan support berbagai event serta kegiatan skala nasional dan juga internasional. Sehingga konsumen semakin percaya bahwa akan keunggulan produk yang mereka miliki. Sebenarnya Konita Batik pun secara desainnya dia juga cukup terkenal ya rekan-rekan. Jadi untuk Batik Paro ini berusaha sangat, keras untuk bukan menandingi yang bagaimana, menyetarakan dengan merek-merek terkenal ini. Next. Ini adalah strategi pemasaran yang kita miliki dengan hasil capaian sebagai berikut. Biaya yang dibelanjakan untuk promosi sebesar 310.000 mencapai 52.665 impresi, serta jangkauan akun mencapai 42.135 akun, dan juga percakapan hingga 129. Hal ini dilakukan Batik Paro secara berkala untuk mencapai target yang ditentukan. Next slide. Nah, ini ialah, hasil dari strategi yang kita terapkan bahwa kita di awal pembuatan akun setidaknya, di tahun 2023 ini hanya ada sekitar 60 followers karena kita menggunakan akun baru. Dengan pendekatan-pendekatan yang kita lakukan, followers sekarang menjadi 279, dan juga di fanspage Facebook dari iklan-iklan yang kita lakukan ada penambahan. Memang dari fanspage Facebook ini dari awal memang sudah banyak karena memang sebenarnya akun kita ini udah akun yang, eligible ya, dalam artian banyak sekali pengikut serta likes yang dilakukan, hanya saja ada case di mana kita harus memang membuat akun baru yang cukup sulit ya untuk mengembangkan. Namun kita selalu berusaha untuk memenuhi hal tersebut. Next slide. Kita akan melakukan analisis nih penjualan dari Batik Paro. Terlihat ya rekan-rekan bahwa di awal Januari ada penjualan sekitar 11 juta. Sebenarnya dari bulan-bulan setelahnya ada penurunan sedikit. Cuma karena beberapa dampak tentunya di awal-awal bulan kita memang yang dijelaskan tadi ada crash di sosial media sehingga sebenarnya banyak konsumen lama dari Batik Faro ini ingin menghubungi kembali, hanya saja terhalang kontak atau lain sebagainya karena banyak sekali kita harus memulai benar-benar dari awal. Namun dari strategi yang kita lakukan hingga bulan kelima terdapat kenaikan yang cukup signifikan walaupun di bulan-bulan sebelumnya ada penurunan. Dan diharapkan dari strategi-strategi yang terus kita kembangkan, kita bisa mencapai hasil yang lebih maksimal lagi dari yang kita harapkan, begitu ya rekan-rekan. Kesimpulannya, UMKM Batik Paro merupakan perusahaan yang bergerak dalam produksi batik eksklusif di Pekalongan. Mereka menghadapi beberapa tantangan seperti biaya produksi yang tinggi, kurangnya pemahaman pasar, keterbatasan pasar, dan juga persaingan yang ketat dengan merek-merek terkenal. Untuk mengatasi hal ini, mereka memanfaatkan media sosial khususnya Instagram dan juga fanspage Facebook sebagai saluran pemasaran dan promosi. Dengan konten yang berfokus pada nilai-nilai budaya batik, penyesuaian dengan tren fashion, proses pembuatan motif berkelanjutan, dan juga penawaran kustomisasi untuk konsumen, Batik Faro ini berusaha untuk meningkatkan kesadaran dan juga penghargaan terhadap batik khas Kota Pekalongan. Melalui strategi pendekatan konten yang tepat, mereka berhasil menarik minat pengikut dan meningkatkan jumlah transaksi. Perusahaan juga menghadapi persaingan dengan akun kompetitor baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti yang disebutkan tadi Konita Batik dan juga Shop Dian Pelangi. Namun mereka tetap berfokus pada keunggulan produk, pemasaran online, dan juga promosi khusus untuk tetap berdaya saing yang tinggi.
Dengan meningkatnya jumlah pengikut dan juga transaksi di Batik Faro ini, UMKM Batik Faro menunjukkan bahwa penerapan strategi pemasaran melalui media sosial ini memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan bisnis mereka. Baik, jadi demikian yang dapat saya sampaikan mengenai bisnis Batik Faro di Kota Pekalongan. Apabila rekan-rekan terdapat pertanyaan, kritik maupun saran, silahkan tinggalkan di kolom chat di channel YouTube saya. Insya Allah akan saya bahas satu-satu. Terakhir kalinya, izinkan saya untuk menutup presentasi pada hari ini. Saya berterima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyaksikan presentasi yang saya lakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.